Oke teman-teman, ini saya akan kembali lagi ke pemukiman di mana ada beberapa rumah yang ambruk. Mengikuti komandan ini teman-teman ya, saya setelah menemani beliau menemui beberapa orang petani yang sedang melakukan pemanenan cabai. Nah, posisi saya teman-teman ini berada di sebelah selatan dari rumah-rumah penduduk yang kemarin ambruk, termasuk juga rumahnya Pak Surahman. Ini tadi saya ikut Babinsa Kali Ireng mengawal warga Kali Ireng yang ziarah ke makam, sekaligus memberikan arahan-arahan kepada para penduduk, para petani yang sedang bekerja di ladang untuk bisa memberitahukan apabila mau beraktivitas di ladang agar mendapatkan pengawalan dari Babinsa, begitu ya, demi keamanan bersama. Tentunya kita berharap semoga pergerakan tanah ini akan segera selesai dan tidak merembet ke yang lebih luas lagi. Nah, bisa kita saksikan ya teman-teman, ini adalah rumah Bapak Surahman yang kemarin sudah ambruk memang, namun saat ini posisinya masih terlihat itu teman-teman. Nah, ini teman-teman kondisi rumah dari Pak Surahman. Kemudian yang di belakang ini yang terakhir saya kesini ini sedang dilakukan pembongkaran, sekarang juga sudah seperti itu kondisinya. Dan ada jalan yang tertutup oleh atap itu di depan. Atapnya sudah rubuh dan menutupi jalan. Akses jalan otomatis sudah terisolasi, terlumpuh total yang dari arah Batur menuju ke Pejawaran. Nah, ini sudah porak-poranda beton jalan ini juga. Ini terangkat, seperti terangkat teman-teman. Nah itu teman-teman, di depan kejauhan itu ada rumah cat warna biru yang mana itu juga milik dari Bapak Surahman, yang saat ini pun juga posisinya sudah sedemikian rupa. Itu rumah yang di seberang juga sudah porak-poranda. Rumah biru miliknya Pak Surahman itu juga sudah miring ke utara. Patahan cincin ini. Oh itu patahannya ada di bawah bukit itu teman-teman. Nyambung sama sana. Nah, menjalar sampai ke utara sana. Nah, ini adalah rumah yang belum selesai dibangun, ini masih dalam proses karena depan belum ada pintu, belum ada jendela. Tapi terdampak juga. Rumah yang masih utuh itu Iya, itu rumah kosong. Kayaknya belum dihuni memang ya, Dan? belum. Rumah memang masih kosong tapi itu masih berdiri, teman-teman. Masih berdiri dengan kokoh. Tapi tetap di atas apa? Di atas pergerakan tanah. Iya, betul. Nah, sementara aktivitas warga, para petani khususnya itu beraktivitas secara normal teman-teman. Hanya saja memang mungkin dalam radius tertentu dari pergerakan tanah ini harus ada pengawalan agar mereka juga aman. Seperti tadi para pekerja yang sedang memetik cabai miliknya Pak Rahman, itu ada 6 orang, itu juga dihimbau untuk memberitahukan terlebih dahulu apabila mau beraktivitas di ladang, khususnya memberitahukan kepada Babinsa Kali Ireng untuk bisa dikawal. Nah, ini antisipasi ataupun langkah-langkah antisipasi yang dilakukan oleh pihak keamanan dari Koramil Pejawaran ya Pak. Betul. Dari Koramil Pejawaran demi keamanan masyarakat Kali Ireng khususnya. Nah, itu di kejauhan sana juga ada masyarakat petani, entah itu dari mana, apakah dari Kali Ireng atau dari desa lainnya itu ya. Nah, itu yang lagi duduk-duduk, mungkin mereka pun juga sedang membicarakan tentang peristiwa yang terjadi di desa Kali Ireng ini. Mungkin menjadi trending topik ya untuk kejadian yang ada di Kali Ireng ini, selain juga yang ada di Petung Kriyono Pekalongan. Nah, jadi hampir bersamaan teman-teman ya, antara di sini di Pitung Kriyono, kemudian di wisata Dawuan Wanayasa, kejadiannya itu berbarengan.
yaitu pada hari Senin kalau tidak salah. Pada saat itu ada hujan yang cukup deras melanda yang menyebabkan tanah longsor dan banjir dan lain sebagainya. Seperti juga ini ada pergerakan tanah di Kali Ireng, Pejawaran, Banjarnegara. Kalau di wisata Dauan itu total semua bangunan ataupun warung-warung yang ada di wisata Dauan itu tersapu oleh banjir Sungai Merawu. Oh ya teman-teman, dari Banjarnegara khususnya, mohon maaf atas salah pengucapan saya ketika menyebut Merawu itu menjadi Serayu ya, karena setahu saya Sungai Lebar itu di daerah saya sebutannya Serayu, tapi di sini tidak ada yang namanya Serayu. Jadi Kali Merawu gitu. Mohon maaf ya teman-teman ya. Dan terima kasih koreksinya teman-teman yang sudah komen di YouTube saya terkait kesalahan ucapan saya. Semoga bisa dimaklumi ya teman-teman, karena mungkin perbedaan sebutan antara satu daerah dengan daerah yang lain begitu. Oke teman-teman, saya akan kembali ke desa ikut dengan Pak Basiron selaku Babinsa Desa Kali Ireng dari Koramil Pejawaran. Teman-teman, selanjutnya Pak Basiron akan melakukan deteksi secara sederhana terkait dengan perkembangan pergerakan tanah di Kali Ireng ini. Nah, beliau nanti akan memasang sesuatu di tanah yang bergerak tersebut untuk mengetahui seperti apa sih pergerakan dari tanah tersebut. Walaupun dengan cara yang sangat sederhana, akan tetapi ini bisa menjadikan satu tanda pergerakan tanahnya itu seperti apa. Ya, ada. Udah. Giat. Makam. Pak Sugeng nang kono. Aku tok ngecek ngelor sih. Pak Kades. Oh, Pak Kades. Oh. Ya Mas, karo perangkat kayak boleh gitu. Betul, dan sama halnya di desa saya, dan Babinsa dan masyarakat wah akrab banget. Ini juga seperti air, Mas. Oh iya. Makanya saya larang keras. Kalau masih jauh ini, Iya. saya persilahkan. Tapi dalam pengawasan Iya. tim. Ini dulu pas juga lewat, Mas. Kalau itu sudah ke bawah, pondok itu. Iya, kemarin saya ke sini tuh belum begitu dan kondisinya miringnya masih sedang gitu, sekarang sudah kan ya. Nah itu teman-teman bisa kita saksikan dari kejauhan sini ya. Saya tidak bisa mendekat ke lokasi karena memang di situ sudah sangat membahayakan, jadi tidak diperbolehkan mendekat apalagi tanpa pengawalan. Nah itu nampak ada genangan air yang berada di tengah jalan, tengah aspal seperti itu genangannya teman-teman, dan juga rumah-rumah di sekitar termasuk juga musola itu sudah nampak dampak kerusakan, serta rumah yang ada di kejauhan sana itu teman-teman itu atapnya sudah porak-poranda sekali. Dan ini area di depan pondok pesantren, tanahnya sudah semakin ke bawah, sudah semakin ambles sedemikian rupa. Nah, saya akan mengikuti Babinsa Kali Ireng untuk melakukan ataupun juga memasang alat deteksi pergerakan tanah yang akan dipasang di belakang pondok. Oke teman-teman, lanjutkan perjalanan kita dan saya akan mengikuti beliau Bapak Babinsa. Nah ini posisi saya sekarang ini berada di sebelah timur dari pondok atau di belakang pondok ini. Saya melalui rumah-rumah warga untuk mengikuti beliau yang akan memasang alat deteksi pergerakan tanah yang akan dipasang di sekitaran pondok pesantren ini teman-teman. Nah di antaranya yaitu di belakang kandang ini ada sebuah kandang yang posisinya juga sudah miring sedemikian rupa. Nah kita akan melihat beliau memasang tanda ataupun alat deteksi tersebut di beberapa titik termasuk di belakang pondok ini. Dan bisa teman-teman saksikan itu ada bongkahan-bongkahan ataupun juga tanah yang melorot terlihat ada di bawah tebing itu teman-teman ya. Itu karena pergerakan tanah yang terus terjadi. Sementara beliau sedang menerima telepon terlebih dahulu, mungkin ada tamu juga yang
akan datang ke sini untuk meliput kejadian ataupun juga peristiwa pergerakan tanah di Kali Ireng. Oke teman-teman, beliau akan memasang salah satu alat deteksi, yaitu di sini ya, di belakang kandang yang ada terpal warna biru ini. Ini posisi berada di sebelah timur atau belakang pondok pesantren yang tadi sudah saya perlihatkan juga untuk teman-teman semuanya. Entah nanti di titik mana lagi alat deteksi tersebut akan dipasang oleh Babinsa Kali Ireng untuk mengetahui seperti apa sih pergerakan tanah yang terjadi di setiap saatnya. Nah, nanti setelah dipasang akan dilakukan pengecekan teman-teman. Ini kan tanah mas. Kan misalnya. Lihat ya. Oh. Digoyang-goyang kok. Airnya kan kalau enggak gini mas, nah, ini kan itu caranya begini. Untuk ngeceknya ada seberapa sih sebenarnya? Iya. Nah, untuk Tingkat pergerakannya ya. Hubungan dengan ahlinya mas. Itu dari BPBD namanya Pak Jun. Oh, Sekarang Pak Jun. beliaunya lagi di Merdeka mengatasi Oh, eceng gondok. Oh iya, Nah, ini kan pengerukan enceng gondok. nanti kan kita ukur. Itu diceknya lagi kapan Dan? Besok. Besok dicek. Iya, besok lagi saya cek. Heeh. Kalau dia melebar nanti kan bisa saya coba. Oh ini berapa? Berapa senti gitu ya? Nah ini pertama kan di sini, ini kan udah tertutup. Iya. Nanti kita ukur gini. Iya iya iya. Mereka sudah bisa. Oh ini dulu segini. Makanya ini saya foto. Kalau ini kan sebenarnya ini dulu kalau ini ada pergerakan otomatis dia akan kencang. Betul. Iya. Ketarik gitu ya Iya. Dan. Ini kapan Dan? Letak kapan ini? Ini Nancapkan. tadi pagi. Heeh. Itulah itu kan saudara tanda itu. Ya. Itu saya udah putus tuh. Ya. Oh, Kalau dia udah putus berarti pergerakan cepat. ada pergerakan. Tapi ini kemarin baru kami cek karena kemarin banyak warga yang mau Oh. evakuasi barang. Jangan. Saya melarang kelas ke tengah. Lebih baik saya dibenci sama warga saya tapi selamatan Selamat utama ya. warga saya. Ini kemarin belum itu. Ini udah putus berarti. Oh. Betul. Ini tali rafia sudah putus. Iya iya iya. Ini berarti gerakannya kalau dia putus satu hari berarti pergerakannya cepat. Iya. Nah ini dicancep lagi. Nah jadi dengan cara seperti itu bisa ketahuan teman-teman nanti untuk pergerakannya. Nah sengaja dilonggari ya Dan? Iya. Kalau nggak longgar kan kita nggak tahu itu ada pergerakan tanah apa Iya. enggak. Jadi kalau ada pergerakan tanah kan Iya ini nggak terlalu kencang teman-teman. jadi ini kita memang Sedikit ada dilonggari. longgaran berapa sih? Iya. Masih ada pergerakan nggak? Kalau dia kencang berarti kalau dia satu hari nggak ada berarti oh bisa kemungkinan berhenti sampai Berhenti. sini. Tapi saya tidak menjamin karena Iya. pergerakan Barangkali tanah- hari berikutnya ada lagi. Ada lagi enggak? Iya. Kami juga pakai stem pak Oh iya. untuk fotonya Betul. biar Biar Bapak ketahuan. itu tahu koordinatnya di mana. Mm-mm. Ya enggak terang. Nah, lokasi saya teman-teman berada di sebelah kanan dari pondok ini nih. Ini di depan ada kandang, mungkin kandang domba. Nah, teman-teman, jadi di dalam rekahan tanah itu ada genangan air. Tuh, ada air yang mengenang tuh. Coba lihat. Nah ini ada genangan air nih teman-teman di dalam rekahan-rekahan tanah. Kemarin hujan boten Dan? Teng Kalau kemarin hanya sih hujan tapi tidak deras. tidak deras. Hujan ya lumayan lah. Lumayan, enggak terlalu deras sekali. Ya memang siap sore kadang gini udah. Jadi mereka sudah rata-rata masalah sudah paham sesuatu begitu Iya. karena kami sering sosialisasi Pak, monggo jenengan ke ladang tapi kalau yang jauh tapi jangan di bawah, tapi yang jauh kalau udah hujan, udah mendung segera kembali Lebih ke desa pulang. Iya. Itu aja. Ini juga kelihatannya aneh ya Dan. Di situ ada air, di sini juga ada kan posisinya miring. Harusnya kan airnya kan ke yang lebih rendah gitu ya. Iya Kak, itulah namanya pergerakan tanah saya juga nggak tahu Iya. seperti apa. Saya yang penting saya nyari data ini, saya laporkan ke yang lebih ahlinya. Iya. Memang ya
ya itu mengandung resiko, tapi kan Iya. kita ya namanya kita tugas ya, Iya, demi betul. keselamatan warga, Hmm. nggak masalah bagi saya lah. Iya. Itu memang udah kontrak dari TNI seperti itu pada Betul. warga. Hmm. Yang penting demi untuk menjaga keselamatan warga sih. Iya. Oh, itu posisi Pak Kades dari sana itu ya kan? Ya itu kan itu jauh itu di atas itu kan rumah paling atas sana. Oh. Mm-mm. Ini itu jalan ke makam itu sana. Ya. Ini sebenarnya dulu nanti jalan tembus ke Pejawaran. Itu Hmm. udah Mm-mm. ada bawah itu udah hancur yang tadi itu yang saya Iya, iya, iya. tancapkan bambu itu. Iya. Itu ada jalan Wah, jalan CUT itu ya. lah kan itu jalan untuk Oh, jalan biasa usaha tuh tani. jalur angkat jalan usaha tani untuk ngangkutin sayuran. Tapi udah Oh. nggak bisa dilewati kalau mau dulu banyak lewat dengan Oh, motor. itu CUT. CUT itu dulu. Oh. Jadi untuk pengangkutan karena hanya seperti itu makanya pakai motor untuk angkutannya. Iya, iya. Ini kan nanti kita juga setiap sore evaluasi Iya. hari ini. Jadi nah, kalau misalkan butuh data butuh apa yang itu jenengan Ke posko. jangan ibaratnya jangan langsung di-share, Ya. diolah dulu datanya seperti ini. Kalau banyak data yang saya cek itu saya kan itu juga ini kok data seperti ini dari mana? Padahal saya udah bilang data kami sudah komitmen di posko itu data satu pintu. Kalau Iya. wartawan mau dari Metro mau dari ST datang ke sana dulu, laporan dulu, kita inventarisir, kita kawal demi keselamatan. Iya. Apa gunanya kita begini-begini? Ada di sini ya dan. Ya kalau kita kan melihat situasi, oh hujan begini berarti oh Iya. batas-batas itu mana yang kiranya tidak rawan. Batas itu saja. Karena yang tahu persis di sini kan kami tiap hari. Betul. Heeh. Kalau jenengan datang sini duduk, Iya. apa ngerti ku daerah? Iya. Karena udah disekat itu kan ada Iya. daerah merah. Berarti kalau kita kan ada kalau dalam istilah itu daerah merah. Daerah merah itu Zona daerah merah ya. zona merah itu udah rawan. Sudah terlarang gitu ya. Saya berani mengeluarkan seperti itu ya petunjuknya dari ahli. Iya. Bukan sembarang-barang. Oh, sembarangnya Ngarang salah. sendiri ya, Wah. Dok. Iya. Betul. Makanya warga Pak, saya bicara begini, itu bukan saya Pak, bukan Pak Basiron Pak, tapi berdasarkan Data. dari ahli data. Ya alhamdulillah namanya nah, ya, terapi healing lah namanya. Biar warga saya kan, monggo Pak, warga aktivitas sesuai dengan masalah biar mereka itu melupakan ini, Iya. jangan merenung aja. Iya. Akhirnya kalau kita merenung terus kan, Iya. ya Kasihan kita juga. psikisnya Ya, itu psikisnya terganggu jelas. terganggu. Iya. Biar mereka udah aktivitas saja. Untuk keamanan ini serahkan pada pihak keamanan. Yang penting kalau mau ngambil ke teman-teman ya, ke teman lain kali, ke teman-teman, saya izinkan Bang, tapi di bawah pengawasan dari Keamanan. Siap. Jangan. Insya Allah kami izinkan banyak. Mau apa Metro TV, mau Indosiar, mau apa. Iya. Yang penting lapor dulu. Tentunya seperti itu kalau di jalan insan dan alam seperti itu. Nah, itu ada apa itu? Lapor dulu. Kita ada gerak. Ada, mungkin ada kesehatan. Oh. Pengecekan kesehatan. Pengecekan. Kalau mau ke sana ya nggak apa-apa. Oh, iya. Kan Lihat ada pengecekan kesehatan. keliling kampung. Terutama masyarakat di sini ya terdampak. Yang paling utama Mungkin ya pengungsi. psikis ya. Iya. Psikisnya yang terganggu. Haji jangan melamun saja. Hah? Orang saya. Ya teman-teman, saya ajak untuk jalan-jalan di desa Kali Ireng yuk. Ini suasana gambaran di desa Kali Ireng teman-teman, atau dusun Kali Ireng, Desa Ratambah, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara. Di sini banyak masyarakat berkumpul, entah ada apa ini. Waalaikumsalam. Konten apa Bu niki?
Ini gang-gang yang ada di desa Kali Ireng teman-teman ya. Saya Bu. Teman-teman, saya akan mencoba mencari di mana lokasi tadi. Dari bawah saya melihat beliau Bapak Kepala Desa yang sedang berdiri memantau keadaan di sekeliling ya. Jadi ini saya inisiatif saja, saya feeling saja, mungkin melalui jalan ini saya bisa sampai di mana beliau Bapak Kepala Desa sedang berdiri berada di ketinggian tadi lokasi saya yang melihat agak dari tinggi bawah, teman-teman ya. Ini saya sudah Saya berada melalui di jalan ini, ketinggian. tadi saya melihat di ada atas dari seseorang yang sedang rumahnya berdiri Bapak di ketinggian dan Surahman, mungkin ataupun lokasinya juga ini di sini, lokasi yang untuk melihat ke bawah sudah seperti apa. ambruk beberapa rumah di bawah sana teman-teman. Nah seperti ini nih teman-teman, kalau kita saksikan dari atas, walaupun di kejauhan sana ya tidak begitu jelas karena mungkin kamera HP saya yang jelek, jadi penampakannya itu kurang jelas dan kurang bisa di zoom dengan lebih dekat lagi. Namun bisa teman-teman saksikan juga ini ya, walaupun kecil jauh tapi bisa dipantau dari sini keadaan di bawah sana. Nah ini beliau Bapak Kepala Desa beserta dengan seorang rekannya ataupun temannya ini sedang berdiri di sini untuk memantau keadaan yang terjadi di bawah sana, di area di mana beberapa rumah penduduk di situ terlihat ambruk. Pak. Nggih. Dereng langsung Mas saking makam. Sampun. Oh sampun. Oh. Pak Kades nggih. Nggih. Oh. Teman-teman, saat ini saya berada di ketinggian ini, persisnya di sebelah timur apa ya ini, sebelah timur dari Musola Ar-Rahman dan juga kediaman dari Pak Rahman. Ini di samping saya ada beliau Bapak Kepala Desa Ratambah. Sak lemai mestine mulang. Oh, ikut terus ngeten nggih mestine. Baik. Oh, tasih ngadeg mawon niku.Egen stabil. Nggih, masih stabil. Berarti sing nutup jalan nggih Pak Surahman nggih. Nggih, pas depane Pak Nggih. Rahman nutup jalan. Atape niku nggih. Atap kandang napa to? Atap gudang. Terus lantai 2-nya sudah Oh. pas di ini di jalan. Nggih. Nanti lantai satunya udah Oh, apa, di bawah di bawah. jalan. Oh, gitu. Semoga cepat teratasi ya Pak Kades ya. Ya, amin. Semua Dan- korban diberikan kesabaran, ketabahan Amin, juga. amin. Dan semoga Dan- segera terhenti ini pergerakan tanah tidak meluas. Tidak. Hmm. Kebetulan ini untuk 3 hari ini kan agak cuaca agak mendukung. Jadi Ya, debit air yang masuk ke area sini nggak begitu enggak banyak. banyak ya. Hmm. Nah, kemarin hujan mboten, Pak? Kemarin hujan, tapi Hujan. nggak Nggak deras. deras. Tapi Kalau di Kali Irengnya ada berapa kakak sih, Pak? di Kalireng ada 140-an kakak 140 kakak. Untuk desanya Ratambah. ikut Ratambah. Hmm. Ini kadus Iya. 3 berarti. Oh. Kalau secara wilayah administrasi ini masuk RT berapa, RW berapa, Pak? Di sini masuk RT 1 RW 3. RT 1, RW 3. Termasuk sebagian ada yang RT 2 RW 3. Iya, iya. Ini kan wonten Wonten gerakan penurunan tanah. Nggih. Jadi semakin tinggi, semakin melorot ngeten nggih. Nggih, semakin menurun. Berarti kebanyakan ini kepunyaannya Pak Surahman ya, lahan-lahan di sini. Yang lahan di sini sih
yang punya Pak Surahman kebetulan yang ditempati sama Heeh. belinya Pak Rahman, terus putranya Rumah biru itu. ya rumah biru itu sebagian punya warga. Oh, heeh, warga Yang yang lain. lain-lain ini ya warga-warga lokal sih. Mm-mm. Nah, kalau rumah yang masih berdiri itu sepertinya juga belum dihuni ya, Pak ya? Sudah sempat dihuni, Oh, sudah tapi dihuni. karena ya ini kan Ada pergerakan peristiwa ini. sebenarnya udah agak ada tanda-tanda udah agak lama. Mm-mm. Cuma ini sedikit Intensitasnya jadi tidak nggak terlalu terlalu besar. membahayakan. Ah. Jadi yang sebelum kejadian Mm-mm. hari Selasa pagi itu Ya. berarti sekitaran sini sudah sebagian banyak keluar dari rumah. Oh, sudah diungsikan. Sudah inisiatif sendiri. Oh, ini saya Nah, sendiri. inisiatif sendiri karena mereka ini merasakan ada Pergerakan. pergerakan. Oh, heeh. Jadi mereka cepat-cepat pindah Iya, gitu ya. pindah. Untuk sore Senin sorenya, Senin sore udah mulai pindah tinggal di tempat yang aman, tapi Iya. untuk barang-barang baru dievakuasi paginya Pagi. setelah kejadian yang sekitar jam 2-an itu. Jam 2. Heeh. Terus kebanyakan yang masih ada di dalam rumah Pak Surahman khususnya itu yang belum berhasil untuk dipindahkan, dievakuasi itu apa saja, Pak? Yang di tempatnya Pak Surahman alhamdulillah sudah sebagian besar dipindahkan, cuma barang-barang berat yang mungkin lemari atau apa yang gitu. mungkin tertinggal karena Iya. waktu itu paginya sempat evakuasi dibantu sama warga dan juga relawan. Relawan. Tapi karena waktu itu juga pas mindahin barang masih ada gerakan-gerakan rumah, gerakan-gerakan rumah yang Jadi takutnya agak tidak membahayakan. leluasa ya untuk Nggih. memindahkan punya. Ada kekhawatiran juga. Kekhawatiran juga. Iya.